Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhria dengan NIM 1714124 dari kelas Ekonomi Syariah A semester 6. Baiklah, saya di sini akan menjawab beberapa pertanyaan UAS manajemen perbankan. Yang pertama itu, jelaskan mengenai prinsip penilaian pemberian kredit dengan analisis 5C dan 7C serta studi kelayakan. Analisis 5C pertama itu ada karakter, yaitu melihat bagaimana latar belakang atau karakter calon peminjam atau nasabah yang mengajukan kredit. Dan yang kedua itu ada capacity. Capacity di sini disebut juga dengan capability, yaitu bagaimana kemampuan calon peminjam dalam membayar kreditnya. Dan yang ketiga itu ada kapital. Kapital atau modal yang dimiliki calon peminjam yang khususnya diberlakukan pada nasabah yang meminjam untuk usaha atau bisnisnya. Dan yang keempat itu ada kolateral. Kolateral atau jaminan yang diberikan pada calon peminjam saat mengajukan kredit kepada bank. Dan yang kelima itu ada condition, di mana kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan nasabah. Selanjutnya yaitu ada prinsip pemberian kredit 7P. Yang pertama itu ada personality, yaitu kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kreditnya. Kriteria personality ini sama saja dengan kriteria karakter dari prinsip 5C yang sudah telah dijelaskan di atas tadi. Dan yang kedua itu ada party, di mana calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Biasanya pihak bank mengklasifikasikan nasabah berdasarkan modal yang dimiliki, kepribadian, loyalitas, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu ada purpose, di mana tujuannya itu dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan. Pihak bank perlu mengetahui untuk apa dana tersebut akan digunakan, misalnya untuk modal usaha, investasi, biaya pendidikan, atau justru kegiatan konsumtif lainnya. Selanjutnya ada prospek. Prospek yaitu bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. Tentu saja prinsip ini berlaku khusus bagi nasabah yang mengajukan pinjaman untuk modal usaha atau bisnis yang dikelolanya. Dengan mengetahui apakah usaha atau bisnis tersebut memiliki prospek ke depan yang bagus atau tidak, maka bank pun dapat memprediksi bagaimana perkiraan kemampuan bayar dari nasabah. Dan yang kelima itu ada payment. Masih berkaitan dengan kriteria sebelumnya, kriteria yang kelima ini bertujuan untuk mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Selanjutnya itu ada profitability, di mana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dapat menghasilkan keuntungan atau laba. Sama seperti beberapa kriteria sebelumnya, kriteria ini lebih dikhususkan pada nasabah yang meminjam untuk keperluan sebelumnya. Semakin tinggi tingkat profitability dari calon peminjam, maka akan semakin tinggi usahanya. Semakin tinggi profitability dari calon peminjam, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan kredit yang diajukan dalam setujui bank. Dan yang selanjutnya itu ada protection. Protection ini sama dengan kolateral, yaitu mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh calon peminjam. Selain jaminan berupa barang seperti aset rumah atau perusahaan, protection ini juga dapat berupa jaminan asuransi yang dimiliki oleh nasabah. Di samping penilaian dengan 5C dan 7P, ada prinsip penilaian kredit dapat pula dilakukan dengan studi kelayakan. Yang pertama itu aspek hukum, di mana untuk melihat keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon debitur, seperti akta notaris, izin usaha, atau sertifikat tanah dan dokumen atau surat lainnya. Selanjutnya ada aspek pasar, yaitu aspek untuk menilai prospek usaha nasabah sekarang dan masa yang akan datang. Dan selanjutnya itu ada aspek operasi atau teknis, aspek untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha, dan kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana prasarana yang dimilikinya. Dan selanjutnya itu ada aspek manajemen, di mana aspek ini untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas. Dan selanjutnya ada aspek ekonomi dan sosial.
yaitu aspek untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dengan adanya suatu usaha, terutama terhadap masyarakat, apakah lebih banyak benefit atau cost atau sebaliknya. Dan selanjutnya itu ada aspek AMDAL, merupakan aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya suatu usaha, kemudian cara-cara pencegahan terhadap dampak tersebut. Soal yang kedua yaitu Halisa ingin menerbitkan deposit berjangka waktu 3 bulan di bank YZ dengan nominal 300 juta rupiah. Pembayaran bunga langsung masuk ke dalam rekeningnya yang berada di bank tersebut. Bunga yang diberikan oleh pihak bank sebesar 10% per tahun dan dikenakan pajak 15%. Berapakah jumlah bunga yang dibayar bank setiap bulannya? Dan dihitung pula jumlah bank yang diterima oleh Halisa selama jangka waktu 3 bulan. Jawabannya, bunga 10% dikali 300 juta dibagi 12% dan dikali dengan 1 bulan, yaitu 2.500.000 rupiah. Selanjutnya pajak 15% dikali 2.500.000 rupiah sama dengan 375.000 rupiah. Selanjutnya bunga bersihnya diperoleh 2.500.000 rupiah, kemudian dikurangin dengan 375.000 rupiah, hasilnya 2.125.000 rupiah. Maka jumlah bunga yang dibayar bank setiap bulannya oleh Halisa sebesar 2.125.000 rupiah. Namun jika bunga diambil setelah jatuh tempo, perhitungannya bunga 10% dikali 300 juta dibagi 12% dikali 3 bulan, yaitu 7.500.000 rupiah. Selanjutnya ada pajak 15% dikali 7.500.000 rupiah sama dengan 1.125.000 rupiah. Dan menghasilkan bunga bersih 7.500.000 rupiah dikurangin dengan 1.125.000 rupiah, hasilnya 6.375.000 rupiah. Maka jumlah bunga yang diterima oleh Halisa selama jangka 3 bulan itu sebesar 6.375.000 rupiah. Soal selanjutnya, menjelaskan tujuan umum dari manajemen pemasaran bank dan jelaskan mengenai konsep-konsep pemasaran tersebut. Yang pertama itu ada tujuan pemasaran bank, memaksimumkan konsumsi atau dengan kata lain memudahkan dan merangsang konsumsi sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan oleh bank. Dan yang kedua itu memaksimumkan kepuasan pelanggan melalui berbagai pelayanan yang diinginkan nasabah. Dan yang ketiga itu memaksimumkan pilihan ragam produk, dalam arti bank menyediakan berbagai jenis produk bank sehingga nasabah memiliki beragam pilihan pula. Dan yang terakhir itu memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien. Selanjutnya ada konsep pemasaran. Yang pertama itu konsep produksi. Konsep ini adalah konsep yang paling tua yang menjadi penuntun para penjual dan merupakan konsep yang menekankan pada volume produksi yang sebesar-besarnya dengan harga yang serendah-rendahnya. Dan yang kedua itu ada konsep produk. Konsep produk merupakan konsep yang menekankan pada kualitas, penampilan dan ciri-ciri yang terbaik. Dan selanjutnya ada konsep penjualan. Konsep ini biasanya diterapkan pada produk-produk asuransi, ensiklopedia, atau kapling-kapling pemakaman, juga untuk lembaga nirbala seperti partai politik. Dalam konsep ini, kegiatan pemasaran ditekankan lebih agresif melalui usaha promosi yang gencar. Dan yang keempat itu ada konsep pemasaran. Konsep ini menyatakan bahwa tugas perusahaan adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran dan memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien dibanding para pesaing sehingga dapat mempertahankan dan mempertinggi kesejahteraan masyarakat. Dan selanjutnya yaitu konsep pemasaran kemasyarakatan. Merupakan konsep yang bersifat kemasyarakatan. Konsep ini menekankan kepada penentu kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran dan memberikan kepuasan sehingga memberikan kesejahteraan masyarakat. Baiklah, saya sudah selesai memberi jawaban UAS Manajemen Perbankan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.